Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang pemberontakan Mapra, Andi Aziz, RMS, PRRI, dan Permesta. Ini masih berkaitan dengan materi kita pada minggu-minggu yang lalu. Temanya sama, disintegrasi bangsa. Ya, setelah kemerdekaan, ternyata bangsa Indonesia masih mengalami beberapa masalah, terutama pada masalah tentang persatuan dan kesatuan. Jadi kita lanjutkan dulu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan mempelajari kegiatan belajar ini kalian diharapkan mampu berpikir kritis dan kreatif untuk menganalisis disintegrasi yang disebabkan karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu serta mampu pula menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas gerakan tersebut dengan cara melakukan studi literasi dan diskusi dengan teman-teman untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk tulisan. Nah, ini tujuannya. Jadi pemberontakan-pemberontakan APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI ini merupakan pemberontakan yang berdasarkan kepentingan masing-masing. Kita akan lebih bahas lebih lanjut. Nah, ini peta konsepnya. Ya, jadi sudah saya jelaskan tadi APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, RMS, Republik Maluku Selatan, dan PRRI, Permesta. Yang pertama APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi lihat di sini gambar ini, di sini ada orang bersepeda di sini ada orang yang tergeletak. Kenapa dia tergeletak? Jadi ini merupakan korban penembakan yang terjadi pada masanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kita coba telusuri lebih lanjut kenapa kok hal ini bisa terjadi. Jadi peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. Latar belakang pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris TNI dengan tentara pendukung federalis KNIL atau KL. Jadi adanya friksi, adanya pertentangan antara kedua tentara. Sama-sama tentara APRIS, tetapi sejatinya mereka berbeda. Yang satu dari TNI, yang satu dari KNIL. Mereka um, memiliki ketegangan satu dengan yang lain sehingga mereka ini membuat friksi-friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Jadi latar belakangnya seperti itu. Perlu kalian ketahui pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. APRA memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan datangnya pemimpin yang adil seperti yang dituliskan dalam kitab Jangka Jayabaya tentang datangnya Sang Ratu Adil, dan Westerling menamai gerakan ini dengan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nah, itulah eh, terwujudnya APRA. Bayangkan Anda ini Anda seorang tentara tetapi Anda tidak ingin bergabung dengan tentara yang sudah dibentuk oleh satu negara. Nah, ini pemberontakan yang sangat susah karena memang eh, untuk satu negara yang memberontak adalah orang-orang yang memiliki keahlian militer dan memiliki persenjataan yang mereka ahli dalam melakukannya. Nah, ini apalagi di sini APRA sendiri memiliki 800 serdadu bekas KNIL yang merupakan tentara-tentara yang terlatih dari KNIL atau Belanda itu. Pemberontakan ini diawali dengan Westerling dengan memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS agar kekuasaan militer negara Pasundan diberikan pada KNL. Di awalnya ini mereka me- memberontak dengan ingin memiliki negara Pasundan menjadi kekuasaan militernya menjadi miliknya APRA. Pada tanggal 23 Januari 1950 akan melakukan serangan terhadap kota Bandung dengan sejumlah 800 dari unsur KNL dan berhasil memasuki kota dan menguasai markas divisi Siliwangi. APRA membunuh setiap TNI
yang mereka jumpai di kota Bandung. Itulah yang dilakukan APRA pada awal-awal. Jadi mereka tidak tanggung-tanggung ya. Kalau kalau yang lain, pemberontakan yang lain kan mereka sembunyi-sembunyi. Nah, kalau pemberontakan APRA ini mereka benar-benar head to head. Benar-benar mereka memberontak secara kasat mata dengan menembaki, dengan membunuh dan lain sebagainya. Nah, inilah masalah yang sangat besar pada masa 1950 itu di kota Bandung khususnya. Gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini berhasil menguasai markas staf divisi Siliwangi sekaligus membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi. Pada Januari 1950, Presiden RIS Soekarno menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara dalam sidang kabinet 10 Januari 1950. Kak Hamid membentuk panitia rencana negara, kemudian diadakan lah sayembara pembuatan lambang negara dan dialah yang mendesain burung Garuda dan lambang-lambangnya. Namun Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Dalam pleidonya Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najuan untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Jadi APRA ini merangsak ke dalam tubuh kabinet RIS Republik Indonesia Serikat dengan tadi ada seorang yang namanya Hamid yang merupakan menteri negara tanpa portofolio. Dia bertugas untuk membuat lambang negara, burung Garuda dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan. Akhirnya dengan adanya kong kali kong di belakangnya RIS ini membuat dia harus bertanggung jawab. Hamid ini bertanggung jawab dan akhirnya dihukum. Di pledoi itu pembelaannya, Hamid mengakui telah memberikan perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najuan untuk menyerang sidang Dewan Menteri pada 24. Jadi dia mengaku bahwa adanya pemberontakan di sebelum tanggal tanggal 1950 dengan memerintah tadi untuk menyerang sidangnya, menyerang rapatnya, gitu ya. Dalam penyerbuan itu Hamid juga memberikan agar semua menteri ditangkap. Sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo dan Kepala Staf Angkatan Perang Apris, perundingan yang diadakan oleh Dr. Andes Mohata dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Engels yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan dengan pasukan APRIS. Andi Aziz, seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan. Nah, kita tadi tentang APRA, sekarang kita bahas tentang Andi Aziz yang juga memiliki kepentingan tertentu untuk memberontak. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia tertentu. Anytime. Dari ini kita bisa simpulkan bahwa APRA dan Andi Aziz ini merupakan pemberontakan yang berkepentingan khusus karena mereka ingin menempati satu jabatan kepala yang APRA pun seperti itu, Andi Aziz pun seperti itu. Yang satu di Bandung karena mereka tidak terima ketika pasukan itu di dunia militer itu dipakai untuk diduduki oleh jabatan Siliwangi atau tentara nasional. Kemudian yang di Andi Aziz ini juga seperti itu. Mereka tidak ingin Indonesia Timur ini diduduki oleh APRIS. Maksud saya diduduki oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Mereka hanya ingin perasaan KNIL. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan
tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Jadi itulah yang mendasari Adi Aziz ini memberontak. Mereka tidak terima kalau Indonesia Timur itu diperintah oleh APRIS. Pengennya hanya pasukan dari KNIL saja, sedangkan APRIS itu terdiri dari dua, yang ada TNI dan ada KNIL. Mereka tidak terima karena mereka merasa tentara KNIL ini tentara yang memiliki kedudukan atau kecerdasan militer lebih tinggi daripada TNI seperti itu. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium atau wilayah Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Jadi untuk memberantas ini, pemerintah kemudian memerintahkan Kolonel Kawilarang untuk meredam adanya pemberontakan Andi Aziz. Kita ke RMS Republik Maluku Selatan, pemberontakan ini. Sini ada tokoh yang namanya Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil. Ya, kita dengan Mr. Sumokil saja, Mr. Dr. Sumokil. Nah, didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Sumokil. Kalau tadi yang dua tadi Apra dan Andi Aziz ini berlatar belakang militer, kalau ini berlatar belakang Jaksa Agung, ya jaksa, kejaksaan. Nah, Sumokil ini memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Sumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT dari ke Republik Indonesia Serikat. Jadi dia pengen mendirikan negara sendiri yang bernama RMS Republik Maluku Selatan, yang tadi wilayah timur yang ada di Indonesia ini dipisahkan dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan pemberontakan ini harus ditumpas. Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Ya jelas ini akan menimbulkan keresahan bagi Indonesia, keutuhan kesatuan Indonesia. Kenapa? Karena dikiranya nanti pemerintah ini tidak memperdulikan masyarakat timur ketika hal ini dibiarkan begitu saja. Maka dari itu pemerintah langsung mengambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai. Yang pertama damai, memang pendekatan damai. Dr. J. Leimena, ya, akhirnya pemerintah menunjuk seorang tokoh yang namanya Leimena, dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan perdamaian kepada RMS, tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tapi langkah pemerintah ditolak oleh Sumokil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain loh. Wah, ini sangat luar biasa ya, ternyata RMS ini tidak main-main saja. Ini tidak main-main karena sudah meminta pengakuan dari negara lain atau de facto dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. PRRI. Kemudian kita ke PRRI. Munculnya pemberontakan PRRI dalam Permesta bermula dari adanya persoalan di tubuh Angkatan Darat. Ini ke Angkatan Darat. Berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang kepala staf Angkatan Darat. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan
otonomi daerah. Adanya ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintahan pusat yang dianggap tidak hadir dalam alokasi dana pembangunan. Nah, itu yang dilakukan PRRI. Mereka merasa mereka protes kepada Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat yang tidak memberikan keadilan dalam eh, anggaran terhadap alokasi pembangunan, terutama di pembangunan militer dan sipil. Mereka lebih banyak ke sipilnya daripada ke militernya. Nah, ini maka PRRI dan Permesta ini menuntut agar otonomi daerah, artinya mereka ingin memerintah sendiri daerahnya pada saat itu, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan Desember 1956 dan Februari 1957 seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, kemudian Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan dan Dewan Garuda Sumatera di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Kemudian Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual. Jadi awalnya negara itu dijadikan satu, diotoriterkan jadi ya. Sifatnya memang otoriter. Tetapi dengan keotoriteran tersebut membuat pulau-pulau atau negara bagian atau di provinsi-provinsi lain di luar Jawa ini anggarannya menjadi sedikit, padahal kekayaan yang disumbangkan dari luar Jawa itu memang lebih besar angkanya daripada yang ada di Jawa itu sendiri. Maka inilah yang membuat kecemburuan yang ada di tubuh PRRI Permesta, sehingga mereka menuntut adanya dewan-dewan ini seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni di Sulawesi Selatan. Dan akhirnya inilah yang menjadikan PRRI atau Permesta, pemberontakan PRRI atau Permesta. Gambar 1.6. Nah ini ya, Allen Pope dalam persidangan 28 Desember 1959, dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya seperti Syarifuddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Kasat Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, tetapi gagal. Nah, inilah PRRI Permesta yang kemudian mendapatkan dukungan beberapa tokoh karena sikap otoriter pemerintah pada saat itu yang menjadikan mereka membentuk dewan-dewan tadi, dan akhirnya dewan-dewan tadi malah mengambil alih pemerintahan sipil. Nah, ini yang membuat PRRI Permesta juga memiliki kepentingan tertentu yang ada di wilayah Indonesia pada saat awal-awal kemerdekaan yang membuat Indonesia menjadi disintegrasi atau perpecahan pada saat itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Intinya kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini memang protes itu boleh, tetapi kita protes dengan jalan cara-cara yang baik. Masih ada dengan cara-cara yang diatur oleh negara, tidak serta-merta kita harus mengambil kekuasaan negara dengan cara-cara memberontak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.